Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Putri Ramadhani, Ratna Dewi, dan Reni Nabila Putri. Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang konsep transaksi syariah. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Putri Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani. Apa sih konsep transaksi syariah itu? Transaksi yaitu pelaksanaan perjanjian, dan sedangkan syariah yaitu pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan dengan syariah atau hukum-hukum Islam. Jadi, transaksi syariah dalam bermuamalah melalui lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, dan baitul mal dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Oke, selanjutnya ada akad. Akad bertransaksi ini ada dua, yaitu akad tabaru dan akad tijarah. Akad tabaru ini semacam perjanjian yang menyangkut non-profit atau transaksi nirlaba. Jadi transaksi ini pada umumnya tidak menguntungkan, namun bertujuan untuk saling tolong-menolong. Ada 3 klasifikasi akad tabaruk. Yang pertama yaitu meminjamkan uang. Meminjamkan uang ini ada 3 akadnya. Yang pertama karat, yang kedua ran, yang ketiga hiwalah. Karat ini adalah pinjaman yang tidak bersyarat, kecuali dengan waktu yang telah ditentukannya. Jadi yang kedua ran ini meminjamkan uang, namun si peminjam mensyaratkan sesuatu sebagai jaminannya, yaitu seperti barang benda. Terus yang ketiga yaitu hiwalah. Hiwalah ini bertujuan dengan mengambil alih si piutang. Dan yang kedua yaitu meminjamkan jasa. Jadi meminjamkan jasa ini ada 3 akadnya, yaitu yang pertama wakalah, kedua wadiah, ketiga kafalah. Jadi wakalah ini yaitu menjadi wakil seseorang, atau kita melakukan sesuatu atau kegiatan atas nama orang lain. Yang kedua yaitu wadiah. Wadiah ini adalah mewakilkan jasa kita sebagai penitipan ataupun pemeliharaan. Dan yang ketiga yaitu kafalah. Kafalah yaitu akad yang bersyarat. Contohnya itu seperti seorang dosen berkata kepada asistennya, "Anda adalah asisten saya, tugas Anda menggantikan saya ketika saya sedang berhalangan." Itu adalah akad kafalah, akad yang bersyarat. Oke, yang terakhir yaitu memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu yaitu seperti hibah, wakaf, sedekah, dan hadiah-hadiah yang lain. Dalam semua akad tersebut, si pelaku ini memberikan sesuatu pada orang lain dan tidak mengharapkan imbalan apapun dari orang tersebut. Oke, selanjutnya ada akad tijarah. Akad tijarah ini yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut profit. Transaksi ini dilakukan untuk mencari keuntungan komersial. Contohnya akad tijarah ini adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Reni Nabila Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Nabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Natural Certainty Contract atau NCC dan Natural Uncertainty Contract atau NUC. Oke, langsung saja pembahasan yang pertama, Natural Certainty Contract atau NCC. NCC ini adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlahnya maupun waktunya. Dalam NCC, kedua belah pihak saling menukarkan aset yang dimilikinya.
Karena itu, objek pertukarannya, baik barang ataupun jasa, harus ditetapkan di awal akad dengan pasti. MCC ini terbagi 4. Yang pertama itu ada murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Yang pertama itu ada murabahah. Murabahah ialah transaksi penjualan barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan murabahah ini bisa dilakukan secara kredit maupun tunai. Di murabahah ini, penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperolehnya. Sistem murabahah ini banyak digunakan di perbankan, khususnya di perbankan syariah. Yang kedua, salam. Salam merupakan transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli yang harga jualnya terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya yang telah disepakati, di mana waktu penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka. Salam harus memiliki 5 rukun. Yang pertama itu harus ada pembeli, yang kedua penjual, yang ketiga modal, yang keempat barang yang dijual, dan yang kelima itu ijab kabul. Yang ketiga itu transaksi istisna. Istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara penjual dan pembeli. Di istisna ini, pembayaran dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Rukun dari istisna ini, yang pertama penjual atau penerima pesanan, yang kedua pembeli atau pemesan, yang ketiga itu barang atau objek, yang keempat itu harga, yang kelima itu ijab kabul atau sika. Yang keempat yaitu ijarah. Ijarah merupakan paket pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau barang itu sendiri. Materi pembahasan yang kedua yaitu Natural Uncertainty Contract atau NUC. NUC ini merupakan kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah atau timingnya. Dalam akad NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, keuntungan dan kerugian ditangguhkan secara bersama-sama. NUC ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu musyarakah, muzra'ah, musyakoh, dan muhabarah. Yang pertama itu ada musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua itu ada muzra'ah. Muzra'ah menurut bahasa ialah kerjasama mengelola tanah dengan mendapatkan sebagian hasilnya. Sedangkan menurut fikih, muzra'ah ialah pemilik tanah memberikan hak mengolah tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Yang ketiga itu ada musakoh. Musakoh ialah akad kerjasama atau perserikatan dalam bidang pertanian untuk mendapatkan buah atau hasilnya. Satu pihak memiliki pohonnya, sedangkan pihak lainnya mengerjakannya atau mengelola. Jadi, hasilnya dibagi di antara mereka berdasarkan perbandingan yang telah disepakati di awal perjanjian. Yang keempat ini ada muhabarah. Muhabarah ini mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Dalam ilmu fikih Islam menjelaskan muhabarah ialah taruhan
tukang sawah atau ladang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Ratna Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi. Di sini saya akan menjelaskan definisi wa'ad dan akad. Mungkin teman-teman pada bingung ya, apa sih wa'ad dan akad? Jadi wa'ad itu ialah merupakan sebagai keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan kepada pihak lain. Sedangkan akad ialah merupakan kesepakatan antara satu belah pihak dengan pihak yang lain. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan wa'ad dan akad. Jadi wa'ad itu ialah janji antara satu pihak dengan pihak lain. Sedangkan akad ialah mengikat kedua belah pihak yang saling bersekepakatan. Jadi bila janji tidak kita penuhi atau tidak kita terima, maka sanksi yang diterima itu ialah seperti sanksi moral. Sedangkan bila kewajiban tidak dapat kita penuhi, maka sanksi yang diterima itu ialah berupa sanksi yang sesuai dengan kesepakatan yang awal. Terima kasih.